Berarti sebenarnya pernikahan yang baik itu yang bagus itu bukan tempatnya, bukan, tapi dekorasinya. Dekorasinya, karena memang welcome tamu pertama banget tuh dekor. Dia nikah tuh di gedung kosong kayak gudang di Ancol. Dan saya tutup semuanya, saya karpetin, saya hias, itu kayak hotel bintang 5. Waktu nikahnya Angel Elga, tahu nggak? Sama si Vicky dulu. Nah, aku yang ngurus itu semua. Yang ngasih cincin. Yang ngasih cincin dari dijatuhin helikopter ke laut itu kan? Betul. Aku yang ngurus. Itu idenya siapa, Pak? Halo, balik lagi dengan saya Fizdi Ciputri dalam program Sosok. Nah, keberhasilan suatu acara tuh sebenarnya pasti ada sosok di belakangnya. Baik timnya ataupun siapa yang menjadi direkturnya. Kali ini kita bakal ngobrol langsung sama sosok yang biasa nih arrange event ataupun wedding planner. Kita akan sambut kali ini ada Kak Felix. Halo Kak, apa kabar? Halo Putri, kabar baik ya. Makasih ya udah nyempetin waktu buat datang ke Media Nawacita, terutama program kita yang Sosok ini. Nah, terima kasih. Berhubung nih, aku sih to the point aja. Katanya kan kakak punya usaha tentang wedding, decoration, event planner. Itu udah dari kapan, Kak? Oke, pertama-tama dulu Putri perkenalkan diri ya. Nama saya biasanya dipanggil Felix. Tapi kita budaya kalau Sumatera itu kalau udah punya anak beda nama. Ya, saya dipanggil Bapak Arlan. Yang mana nama usaha saya itu Arlan Decoration. Itu yang pertama. Dan saya ingat betul sebelum saya buka usaha ini, saya benar-benar dari kampung. Kalau boleh tahu kampungnya di mana, Pak? Walaupun sebenarnya saya tahu sih, tapi kampungnya dari mana, Pak? Saya ini orang Nias, tapi bukan di kota Niasnya. Saya di Kabupaten Nias Barat. Jadi udah di daerah, masih daerah lagi, kabupaten masih desa. Iya. Ya, kecamatan masih dari kecamatan masih desa lagi gitu loh. Jadi saya itu benar-benar dari desa. Kebayang sih Pak, saya itu ujung kan? banget, nggak ada sinyal. Susah, serba salah di sana karena memang kenapa kita itu di sana susah ekonomi, itu yang pertama. Sehingga dengan keadaan ekonomi merantau di Jakarta. Saya lulus SD di kampung, SMP di kampung, SMA di kampung. Ya, lalu saya ambil kuliah di Jakarta. Di mana tuh Pak? Saya ambil di Jayakarta. Oke. Nah, Salemba sambil kerja ya, sambil kerja, kuliah sambil kerja, seperti itu. Keberanian apa yang akhirnya membuat Bapak untuk dari Nias, apalagi kan dari desa ya? Betul. Sorry to say, mentalnya nggak mungkin semua orang punya untuk berani ke Jakarta. Iya. Apa hal yang membuat akhirnya Bapak memilih untuk kuliah di Jakarta dan akhirnya berani untuk berangkat ke Jakarta? Iya. Jadi kita di kampung itu petani, Putri, petani. Papa mama saya itu kerja di sawah. Nah, saya lahir di tahun 80-an, 85. Oke. Lalu 7 tahun kemudian, tepatnya itu di tahun 92, itu saya masuk kelas 1 SD. Masih nyaring tuh waktu saya masuk SD diantar orang tua. Dan naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD. Lalu papa mama saya dengan himpitan ekonomi memutuskan meninggalkan kampung halaman. Oke. Papa mama sama kakak-kakak saya. Saya anak bungsu, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Oke, kakak-kakak saya semua sama mama papa saya merantau di Pekanbaru. Oke, lalu saya putuskan saya nggak mau ikut. Akhirnya tinggal? Saya mau sekolah. Saya tinggal sendiri di rumah. Di gubuk yang mana tuh lantainya tanah. Kebayang sih, karena sampai sekarang kan masih beberapa rumah. Tapi beda juga. Putri, di tahun 90-an itu sama kampung sekarang tuh jauh beda banget. Oh ya? Parah banget. Di tahun 90-an itu kampung sama kampung di tahun 2024 beda. 180 derajat. Karena
di tahun 90-an itu rumah itu antara rumah A dan rumah B bisa 1 kilo. Iya. Sekarang nggak begitu. Udah punya tetangga lah ya. Tetangga. Lalu sekarang ada listrik. Iya. Dulu tuh nggak ada listrik. Kita hanya pakai yang namanya tuh sabuk kelapa. Iya, minyak yang pakai minyak tanah. Pakai minyak tanah dan itu suatu waktu bisa mati lampunya. Iya. Nah, kenapa saya terinspirasi untuk sekolah dan saya harus ke Jakarta? Dulu itu ada saudara-saudara kita yang pulang dari Jakarta, orang Nias. Jadi kami tuh yang ngangkat-ngangkat tas mereka. Oh, kalau zaman sekarang namanya porter kali ya? Iya, kami yang ngangkat-ngangkat dan kami begitu happy menyambut mereka. Dan ketika mereka menjelaskan keadaan ibu kota seperti apa, kami terinspirasi. Ya, mereka selalu berkata metropolitan itu hanya orang-orang yang punya skill, hanya orang-orang yang punya keberanian, hanya orang-orang yang punya nyali, karena memang ada slogan tuh lebih kejam dari ibu tiri katanya. Betul. Oke. Nah, saya tertantang di situ. Karena saya lihat penampilan mereka keren. Necis lah ya. Ya, Apalagi orang Nias terus kayak orang-orang Korea kan. Nah, bersih langsung putih. benar-benar bersih, putih, dan ketika mereka pulang itu mereka kasih kami uang. Uang Saya Belanda masih ingat, ya? Uang Belanda gitu maksudnya koin-koin gitu, Pak. uang yang 25 perak. Iya. 25 perak, masih ada yang 50 saat itu ya. Mereka kasih, kami sangat senang. 25 perak tuh bisa dapat permen 20 biji pada permen zaman itu biji ya. begitu. Nah, terus saya lanjut, saya putuskan sekolah, itu perjuangan benar-benar luar biasa. Ya, saya lulus SD sendiri. Pas perpisahan itu saya nangis di belakang karena papa mama saya nggak ada. Okay. Ya, saya lihat orang tua yang lain ada, saya hanya sendiri di bangku belakang. Dan itu saya nangis, nggak keluar air mata aja. Nah, terus di saat tahun 98 itu, 98 saya lulus SD, saya tidak dapat surat dari papa mama saya dari Pekanbaru. Itu hampir 3-4 tahun. Karena memang perantau di tahun-tahun itu masih belum, untuk di desa ya, belum dikenal secara menyeluruh untuk merantau itu bagus dan lain sebagainya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang mengerti merantau itu untuk selangkah lebih maju dan lain sebagainya. Maksudnya literasi pemahaman orang-orang Nias belum sampai ke sana. Belum ke sana. Kayak ya tetap stay di kampung kayak gitu. Nah, lalu sesudah itu saya pusing dong apakah saya lanjut SMP atau tidak. Ya, saat itu SLTP bukan SMP. Iya. Nah, lalu H-1 minggu saya dapat uang kiriman dari papa mama saya. Oke. H-1 atau 2 minggu sebelum mulai sekolah. Saya dapat 200.000. Ya, terus dititip pesan supaya si Felix ini bareng sama om yang mereka titip uang itu ke Pekanbaru. Saya nggak mau. Saya mau beli baju sekolah dan saya ke sekolah. Lanjut sekolah di SMP. Karena tadi saya terinspirasi harus ke Jakarta. Karena memang kalau ke Jakarta itu minimum lulus SMA. Iya, pada zaman itu masih pada zaman bisa. itu. Nah, lalu saya SMP dengan ketakutan, saya sekolah takutnya karena memang nggak ada uang sekolah. Iya, maksudnya nggak ada biaya. Itu gimana? Makan, uang sekolah. Betul. Nah, bagaimana survive-nya, Pak? Itu hampir tiap hari saya nangis, Putri. Nangis karena memang saya nggak ada makanan. Terus kalau saya di sekolah yang saya pikirkan makanan, saya belum makan. Nah, kami punya kebun, ada pisang yang masih belum layak, belum matang atau apa, saya tebas, saya bawa ke rumah, saya rebus. Itu makanan saya hampir 3 tahun.
Makan pisang rebus Iya. tiap hari. Makan pisang rebus tiap hari. Dan saya sekolah itu jujur, kenapa saya bilang saya ketakutan sekali. Saya dipanggil guru, saya karena memang nggak bayar orang sekolah dari SMP ya. Endingnya nanti di SMA lebih parah. Nah, akhirnya ada saat itu beasiswa, ya, Iya. namanya Tabanas dulu, bukan. Saya belum relate kayaknya itu. Belum ya? Belum Namanya dulu Tabanas. Oh, oke. Iya, dan itu pun gantian. Dan di saat saya dapat uang sekolah dari Tabanas itu, saya harus nyadap karet Oke. untuk nge-backup uang sekolah saya untuk beli buku, bolpen dan lain sebagainya. Ya. Tak kala tuh di selama 3 tahun selama SMP itu kadang apa itu namanya dapat kesenjangan Putri. Ya, yang mana di kampung itu kan ada istilahnya anak tiri sama Oh iya, bukan anak kandung atau saudara doang. Iya. seperti itu. Jadi baik di sekolah maupun guru-guru dulu tuh galak-galak banget. Beda sama guru yang sekarang. Enteng-enteng tangannya dulu. Luar biasa, luar biasa. Enteng-enteng tangannya. Nah, karena memang mereka udah tahu saya itu apa itu namanya Punya semangat orang untuk- miskin lah ibaratnya. Kadang-kadang nanti yang lain yang salah malah aku yang dipukul. Oh iya sih, dulu emosionalnya itu juga masih belum bisa Betul. stable sih. Iya. Dan Intelijennya masih belum betul. bagus. Bahkan saya punya cita-cita dulu saya pingin jadi guru, saya mau balas dendam. Tapi biasanya memang itu sih, itu pengaruh psikologi sebenarnya Iya. Pak. Jadi ketika kita mendapatkan Betul. perlakuan yang tidak sesuai Betul. di suatu masa atau periode, Iya. hal itu yang membuat kita ingin menjadi seperti itu dan betul. melakukan hal yang sama. Benar sekali. Dan memang ya Tuhan nggak mengizinkan ya. Ya saya nggak jadi guru malah jadi pembisnis. Nah, lulus SMP, lalu saya dikirimin uang lagi sama orang tua 500.000 untuk ongkos ke Pekanbaru. Lagi-lagi saya tidak mau. Saya harus sekolah. Memangnya kalau di Pekanbaru nggak sekolah Pak? Di sana disuruh saya menjadi apa itu mandor petani. Oh, oke. Nah, karena memang di sana perkebunan. Ya. Ya, dan saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Saya harus sekolah. Nah, karena memang saya sudah tahu miskin seperti apa dan saya komitmen dari kecil saya udah tahu saya nggak mau miskin. Iya. Saya nggak mau miskin. Even semua orang nggak mau miskin, cuma mungkin Bapak tahu bagaimana untuk tidak menjadi miskin. Susahnya Survive, seperti ya. apa, terus sulitnya seperti apa, kesenjangan-kesenjangan seperti apa, dan saya semua lalui itu, bahkan di bawah titik terendah, sehingga saya nggak mau miskin, saya nggak mau susah, apapun alasannya, saya harus kerja keras, saya harus menjadi orang sukses dan saya harus punya uang. Gitu. Itu komitmen saya. Dan itulah yang memotivasi saya harus sekolah. Karena sesudah saya lulus SMA, saya harus ke Jakarta. Saya bertarung di Jakarta. Waktu itu pas di Jakarta gimana akhirnya prosesnya Pak? Oke. Kan Lulus SMA, saya ke Jakarta. Saya nggak tahu Jakarta seperti apa. Saya tinggal di benar-benar mana awal-awal Pak? Nah, awal-awalnya saya bareng sama teman sekolah. Teman sekolah mereka ke Jakarta. Banyak di kampung itu yang ngomongin saya, banyak yang berkata, jangan ke Jakarta, parah Jakarta dan lain sebagainya. Saya nggak peduli, saya harus ke Jakarta. Saya ke Jakarta tuh saya bawa kantong plastik hitam, baju saya satu dan celana saya satu. Dan satu yang di badan dan satu yang saya pakai. Dan itu pun di kantong plastik itu baju sekolah. Satu baju kaos olahraga sama celana sekolah. Yang masih ada dari SMA itu Iya. kan biasanya. Dan itu saya bawa ke Jakarta. Ketika tiba di tahun 20 tahun yang lalu di Jakarta, saya naik
kapal Pelni. Iya, karena dulu belum ada Belum ada. akses lain Ya, kapal. awal mulanya saya sampai di situ, saya bingung saya harus kemana. Ya, ini hanya keberanian. Karena papa mama saya nggak ada di Jakarta, saudara kandung pun tidak ada. Ketika sampai di Jakarta, saya bingung saya mau kemana. Akhirnya saya ikuti teman saya. Satu kapal, saya pikir nggak apa-apa lah, mau saya tidur di samping pagar kek. Mau saya tidur di mana nggak apa-apa. Karena setahu saya Jakarta itu tempat yang luar biasa, ya. Walaupun saya tidak tahu sama sekali, saya hanya lihat di TV. Ya, di kampung itu satu desa hanya satu TV. Belum tentu malah satu kecamatan hanya satu TV. Kita lihat nanti di situ rumah-rumahnya keren-keren. Makin termotivasi saya. Makin bisa bermimpi. Nah, ketika sampai Jakarta, saya ngikut nih teman saya. Pertama saya injak kaki itu tinggal di Kemayoran, di Jiung, Jakarta Pusat. Oke. Itu berarti pertapakan kaki pertama lah ya Betul. untuk memulai journey ke depannya. Nah, sampai di situ, saya pikir kan rumahnya gede banget, Putri. Ya, seperti yang di TV-TV. Ketika saya sampai masuk di gang, terus di rumah petakan, saya kaget loh, kok begini Jakarta gitu loh. Saya lemas di situ, lemas banget. Sempat demotivasi nggak akhirnya? Enggak. Tetap semangat ya. Tetap. Nah, oke. Satu petakan itu, ya, satu petakan, kami tinggal 19 orang. Di zaman itu, jadi tidur itu sip-sipan. Iya. Ya, ada yang tidur nanti di teras, ada yang tidur dari jam 1 sampai jam 4, ada yang jatahnya tidur jam 8 sampai jam 12 karena nanti akan kerja. Kayak mes ya jatuhnya ya Pak? Betul. Nah, sesudah gitu, saya harus berjuang. Saya lihat di sebelah kanan kontrakan itu ada pabrik roti, ya, pabrik roti, dan saya putuskan untuk menjual roti konsinyasi, dan teman saya berkata, ayo ajak saya, kita temani saya dong, aku mau melamar kerja di dunia event. Itu Bapak dan teman-teman satu mes itulah. Ya. Ada yang kelahiran Jakarta. Dia bilang, Lex, temani saya dong, saya mau melamar di dunia event. Tapi kamu jangan bawa lamaran, nanti kamu diterima, saya enggak. Ya, gimana? Ya. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Ya. Terus, ketika melamar di Hayam Wuruk hari itu, seberang Duta Merlin, ini mah tiap hari saya lewat, saya jual kue gitu kan. Nah, 2 minggu kemudian saya kasih lamaran saya di situ, dan saya langsung diterima. Di perusahaan event pertama? Event itu memang perusahaan luar biasa, karyawan itu hampir 1.000 orang. Wow, namanya apa dulu Pak? Namanya dulu perusahaan Eva Bun. Masih ada sampai sekarang atau? Ada. Dia punya hotel, punya gedung, punya salon, punya kue, divisinya banyak. Divisi dekor, divisi bridal, divisi makanan. Jadi emang di bidang itulah ya one dia. stop wedding. Saya di divisi dekor. Oke. Lalu saya nggak tahu kenapa saya diterima. Padahal yang melamar di situ banyak anak-anak yang potensinya tinggi-tinggi banget. Ya, ada lulusan Trisakti, UI, Anastan, dan mereka malah gugur. Saya yang lewat. Ya, saya lewat. Nah, ketika saat itu yang diterima tuh kurang lebih 8 orang ya, dari ratusan yang melamar. Saya ditunjukin meja kerja saya kurang lebih seperti ini, tapi bentuknya kaca, ada komputer, ada telepon. Nah, terus ada kepala divisi saya. Nah, terus pertama saya duduk, saya bilang, Tuhan, ini telepon ini saya nggak tahu bagaimana cara pakainya. Karena saya dari kampung. Iya. Baru 2 minggu di Jakarta. Komunikasinya juga pasti berat sih. Komunikasinya di dalam itu kan campur bahasa Inggris. Iya.
saya Aksennya benar-benar juga. stres. Terus alat-alatnya, terus yang kita tawarkan ke customer itu kan seperti dekorasi ini kan mini garden itu bahasa Inggris, standing flower, terus banyak lah. Nah, terus saya makin stres. Nah, di situ pertarungan pertama saya ya, pertarungan pertama kepala divisi saya manggil saya. Ya, karena memang yang sudah masuk di situ marketing eksekutif itu adalah orang-orang yang sudah siap jalan. Udah siap tempur di pameran di hotel dan customer itu taunya Anda adalah sangat profesional. Anda adalah konsultan. Betul. Nah, saya mendengarkan Anda. Nah, ketika saya di zona itu dengan background saya di kampung dari daerah bukan daerah lagi, daerah pelosok. Saya duduk di meja aja saya merinding. Ya Tuhan, ini mejanya licin banget gitu. Benar. Terus komputer kan di meja pada itu. ada CPU juga kan ya. Nah, komputer saya nggak ngerti. Iya. Saya lulusan SMA. Karena di kampung ada komputer saat itu di tahun itu. Gimana caranya nih gitu loh. Terus telepon ini cara pakainya gimana gitu loh. Terus saya dikasih Hello Pegas itu. Oh iya dulu. Tebal banget. Iya, buat kita telepon-teleponin kan. Kita follow up. Setiap perusahaan itu ada acara gathering, acara apapun nanti karena memang beda sama zaman sekarang. Zaman dulu tuh gampang banget cari order, gampang dan kita sangat dihargai. Nah, sesudah itu kepala divisi saya panggil saya, Lix, anak baru katanya sini. Saya datang, ini tolong fax, ini di ruang admin. Ketika dibilang fax, saya nggak ngerti apa itu fax. Karena harus masukin terus inian lagi kan. Iya, bahasa fax itu bahasa baru bagi saya. Orang 2 minggu baru datang 2 minggu gitu loh. Nah, yang menyelamatkan saya di situ adalah office boy. Saya minta tolong ke dia diajarin. Akhirnya saya tahu. Ya. Lalu saya kerja di situ hampir 3 tahun. 1 tahun pertama saya tidak pernah libur. Ya. Biasanya 1 kali dalam 1 minggu libur. Karena Sabtu Minggu event, nggak boleh libur. Senin sampai Jumat itu gantian. Di hari biasa biasanya liburnya. Dari ratusan ribuan karyawan itu. Nah, yang penting kantor itu tetap buka. Saya nggak pernah libur. Karena saya mau belajar. Saya mau belajar mulai dari bahasa berkomunikasi lewat telepon, bahkan paket-paketnya, segala macam, item-itemnya. Saya harus tahu mulai dari itemnya banyak banget. Item catering, item hotel, item ini semua harus saya tahu. Item dekorasi. Karena klien gak bakal mau tahu. Kalau nanya sama konsultan harus lebih pintar dari kita. Nah. Karena itu gunanya konsultan. Benar sekali. Nah, sudah gitu bahasa saya kan pas-pasan. Oke. Dari kampung. Nah, terus pas dikasih Hello Pegas itu, saya bilang, ini gimana cara follow up-nya? Nah, ini jalannya Tuhan aja sih menurut saya ya. Terus diinfo sama meja sebelah saya, itu minta LAN. Kita harus minta LAN di lantai 3. Ada khusus permintaan LAN itu untuk izin telepon. Mau internasional, mau lokal, mau apa gitu. Terus nanti kalau ada telepon, ada reception nanti di sana baru kan diarahkan banyak banget lagi gitu ya. yang kemana. Banyak banget. Jangan salah. Nah, tiba-tiba yang punya perusahaan tuh lagi online sama lagi ngurus event Miss World hari itu, Miss China dan lain sebagainya, Miss University. Mereka lagi hall, kedap-kedip saya pencet. Saya salah. Dan saya dengar tuh mereka lagi ngomong bahasa Mandarin. Saya nggak ngerti. Tahu nggak aku ngomong apa? Saya bilang diam. Ngomong apa sih lo gitu? Iya, saya bilang diam. Terus? Langsung saya matiin. Terus? Dikirain salah sambung atau apa? Enggak, saya nggak ngerti. Kenapa kepikiran? Saya dengar awalnya, saya dengar. Terus tiba-tiba ownernya bilang, siapa yang monitor? Iya. Terus langsung saya bilang diam. Matiin. Nah, karena saya nggak ngerti.
Bener-bener buta. Saya dipanggil di ruang kaca sama kepala divisi saya sama HRD. Saya udah Dimaki-maki melayang tuh. Hah? Dimaki-maki. Oh, Kalau enggak. zaman dulu kan Musisnya galak nyata. banget. Musisnya nyata lagi, bos-bos. Putri. Malah dia bilang, Pak Edi, aku suka anak ini. Coba. Ini kamu harus didik dia sampai jadi. Oke. Katanya alasannya apa? Karena memang saya dari kampung. Oh. Dia bilang hebat. Mentalnya berani. Saya beritahu histori saya. Terus dia bilang, aku suka anak ini. Ini pasti jadi. Dia bilang gini. Kepala divisi saya marah-marah. Dia marah-marah sama HRD. Oh, nyusahin saya. Kamu begini bla 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 banyak dah. Nah, udah gitu. 1 tahun kemudian biasanya ke akhir tahun itu kita sewa hall dan meeting besar dan saya dapat rekor di situ. Nggak pernah terlambat 1 tahun, nggak pernah libur, selalu lembur 1 tahun. Terus saya yang paling banyak order. Itu 1 tahun. biasanya beriringan sih Pak. Apa yang kalau kita maksimal sama suatu hal, pasti akan maksimal juga hasilnya. Itu saya percaya sih. Betul sekali, betul banget. Ya, jadi saya selalu optimis bisa. Saya pasti bisa. Dan ketika saya dipanggil di depan itu dapat penghargaan, kepala divisi saya dipanggil, kepala divisi saya bangga, senang. Kamu hebat banget. Ya. Yang awalnya, aduh perjalanannya banyak banget. Yang namanya anak baru mungkin bikin cranky, banyak salahnya. Tapi sebenarnya banyak salah tuh wajar. Betul. Cuma ya jangan salah terus dan maksudnya ada keinginan buat belajar lagi dan mau dibilangin. Saya mulai dari minus bahasa Oon aja saya nggak tahu. Dulu pas dibilang Oon banget sih lu, saya ketawa. Malah saya ketawa. Ih, ketawa katanya. Karena saya nggak ngerti, saya dari kampung gitu loh. Ya. Dan ketika berjalannya 3 tahun, ya, wakil kepala divisi saya buka dekor. Buka dekor, dia panggil saya. Oh, direkrut lah, dibawa. Karena memang dia lihat orang-orang yang potensi tinggi, dipanggil. Yang dipanggil hanya saya malahan, marketingnya. Karena memang di hari itu luar biasa lah kalau kita dikasih motor, dikasih laptop, terus kita di kuliah sambil kerja diizinkan. Di perusahaan sebelumnya nggak boleh. Kerja aja. Kalau di sini diizinkan. Di situ saya mulai kuliah sambil kerja. Oh, oke. Berarti kerja dulu baru kuliah sambil kerja. Betul. Berarti ada 2 tempat sebelum akhirnya bikin usaha dekor itu ya? Iya. 2. Nah, dan saya diajarin betul bagaimana teknis lapangannya di saat saya masuk di perusahaan yang kedua ini. Yang awalnya kan saya hanya marketing eksekutif. Saya nggak tahu barang ini ambil di mana, barang ini ambil di mana, nggak. Tetapi ketika saya yang handle perusahaan yang kedua ini, mulai dari A sampai Z, mau nggak mau harus tahu. Iya, saya yang harus tahu semuanya, mulai belanjanya di mana dan lain sebagainya. Disitulah ilmu saya numpuk. Iya. Dan nggak lama kemudian bos saya ini meninggal. Bos saya ini meninggal. Sebelum meninggal saya keluar dulu. Saya keluar dari perusahaan ini karena saya sudah menikah. Saya menikah. Baru bikin usaha. Iya. Sudah menikah. Saya 16 tahun yang lalu menikah. 2008. Saya izin sama bos saya. Mohon maaf, saya harus keluar. Saya awalnya sih ada sedikit problem lah. Ya, karena memang biasalah perusahaan ini kan akan dijanjikan A, ternyata enggak. Nah, akhirnya saat itu kan istri saya lahiran, ya, akan di cover sama perusahaan. Ternyata tidak. Oh, pada perjanjian awalnya. Nah, sesudah itu, istri saya lahiran, saya benar-benar di Jakarta ini kan nggak ada saudara. Saya juga nggak aktif sama perkumpulan orang Nias.
Saya gereja dulu di Abalev tuh. Yang di Abalof yang... Mesonet. Iya. Nah, dan setelah saya nggak aktif di Orang Nias dan saya nggak kenal di mana gereja Orang Nias, di mana orang-orang Nias ini nggak tahu. Kayaknya tahun itu juga mungkin BNKP belum banyak kali ya. Belum banyak. Iya. Nah, sudah gitu teman-teman komsel saya mendukung saya biasa dengan luar biasa. Istri saya lahiran. Nah, karena habis nikah juga nggak ada udah habis biaya ya. Dan saya pindahkan istri saya dari awalnya di Budi Kemuliaan pindahkan ke puskesmas. Oke. Udah gitu saya putuskan ke bos saya harus keluar. Dia bilang, kamu harus masuk hari ini. Saya bilang, enggak, saya harus keluar kalau memang masuk. Karena memang istri saya sendiri di rumah. Nah, saya kasih pengunduran diri. Ada sekitar 3 bulan tuh kami nggak kerja. Istriku nggak kerja, saya nggak kerja. Nah itu bagaimana survive hidupnya? Iya, di situ kami hanya nangis sama Tuhan. Setiap malam menangis, setiap pagi nangis, bahkan mau diusir di kontrakan. Ya, saya melamar di mana-mana nggak diterima, saya bingung. Bahkan setiap saya di interview, saya keluar, saya marah-marah. Perusahaan ini benar-benar nggak benar. Kamu bodoh, kamu nggak terima saya karena saya tahu kualitas saya. Ada sisi pride, maksudnya akhirnya kesombongan diri ya. Ada kesombongan diri di situ. Nah sudah gitu, tiba-tiba ada yang nelpon saya. Felix, ngurus event dong di luar kota di Belitung. Jauh banget. Saya bilang, saya udah keluar. Saya kasih nomor telepon bos saya kasih telepon yang menggantikan saya marketing. Dia nggak mau, dia maunya sama saya. Nah, terus memang sebelum dia banyak yang ngerjain saya, patungnya orang kantor kan. Nah, saya pikir ini orang kantor nih. Terus dia telepon terus. Setiap hari itu bisa sampai 15 kali dia telepon. Saya risih. Saya bilang oke. Saya kasih harga 60 juta saat itu. 60 juta tuh mahal. Kalau wedding 60 juta di tahun berapa? 2000? Itu sekitar 16 tahun yang lalu. Itu hanya dekor doang. Itu setara berapa sekarang? Kalau yang 60 juta dekorasi aja di panggung itu sekitar 400 juta ya. Zaman sekarang? Mati. Mahal dekorasi ya. 60 juta saat itu. Terus dia bilang oke, aku transfer. Dia transfer 20 juta. Tanda jadi. Saya bilang ini bohong banget nih. Saya jual harga dekorasi 5 juta saja di tahun itu susah banget. Ya, kita bisa ketemu sampai 5-6 kali belum tentu deal. Iya, pitching. Ini by telepon mau transfer harga 60 juta. Saya aja dari perusahaan raksasa aja sampai yang sekarang nggak pernah yang namanya keluar kota. Ini luar kota di Belitung. Ini bohong. Saya anggap itu bohong. Saya tetap berdoa sama istri sampai akhirnya kita putuskan tuh kita cari gereja Nias. Siapa tahu kita meninggal. Biar ada yang ngurusin pemakaman sama ibadah. Iya. Benar. Ya sih, itu memang kelemahan yang tidak dimiliki oleh selain gereja tradisional ya. Karena kalau memang gereja tradisional kita bergabung dalam diurusin lah gitu. Betul. Ya, nggak menyendiri dalam duka lah. Betul. Dan yang menyendiri dalam sukacita juga gitu. Nah, udah gitu saya cari tuh gereja BNKP Jakarta di Johar Baru. Saya cari, saya minta alamatnya, saya kasih di dompet, siapa tahu kami meninggal. Karena memang udah 3 bulan kami makan itu Putri, sisa-sisa sayur di pasar. Jadi diambil sisanya baru dimasak di rumah gitu. Iya, baru saya rebus dan itu makanan kami. Dan karena awalnya itu Putri istriku itu enggak setuju nikah sama saya, keluarganya enggak disetujui. Oh, maksudnya nikah tanpa restu orang tua? Enggak direstui, tapi maksudnya dengan perjuangan istri saya akhirnya di ACC. Oh, akhirnya lulu. Oh, maksudnya awal-awal perjuangannya tuh enggak langsung di-approve gitu ya? Keluarga istri saya keluarga berada. Oke.
Kalau kategori dia kan di kota di Gunstoli, saya di kampung. Nah, istri saya itu kakeknya tuh guru besar di Nias. Dan Sumbangnya mahal dong. terus anak-anaknya 14 orang pegawai negeri semua. Wah, jelas sih. Kebayang dong 14 orang pegawai negeri. Aku Jelas. siapa? Jelas itu. Enggak di. Boleh di-spill mungkin dulu sumbangannya berapa, Pak? Jadi sumbangnya itu kalau di kita yang biasa kayak mahar. Itu bahasa Niasnya mahar. Maharnya tinggi. Jadi kalau di orang Nias laki-laki kasih mahar ke perempuan kan ya? Iya, uang susu lah. Iya, uang susu. Nah. Ya, kalau di ini lain air susu gitu ya. Betul. Nah, karena nggak disetujuin, karena memang istriku itu anak kelima, ya. Kakak-kakaknya tuh ada yang nikah sama udah jadi kejaksaan, ada yang nikah sama anak departemen pendidikan, ada yang nikah yang punya SMA plus di Nias. Kalau kata orang kampung dulu yang selevel lah ya kan? Iya, aduh. Nah, saya siapa? Bahkan saya nggak dianggap lah, gitu. Nah, boleh tapi harus nikah di tempat yang bagus di Jakarta katanya. Terus kasih ongkos, ya. Maharnya dikasih, aku mahar dulu di tahun itu 40 juta. Wow. 40 juta. Kalau sekarang senilai berapa tuh kira-kira? Aduh tinggi Putri, ratusan juta. Terus saya harus kasih ongkos, papa mamaku harus ke Jakarta katanya. Ongkosin pesawat sama papa mamanya dia sama ada saudara. Karena memang di beberapa suku terutama Sumatera Utara masih yang kayak cowok tuh harus modalin semua dari A sampai Z. Betul. Nah, dikasih tantangan itu, terus hari itu saya nikah di Wisma Antara. Wisma Antara depan istana, samping BI. Iya. Sengaja saya ambil tuh depan Monas. Biar ikon Jakarta banget. Ikon Jakarta banget. Dan nggak boleh nikah di aula di mana nggak boleh. Ya. Nah, saya ACC dan di situ saya banyak utang Putri. Terus gimana dengan setelah nikah kan? Setelah nikah keluar kerja. Terus ada utang dalam pernikahan. Nah itu yang luar biasa. How to solve? Kami benar-benar karena di Aba Levi itu kita imannya benar-benar bertumbuh ya. Ya, karismatik iya sih. Karismatik ya, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, kami benar-benar penyembahan tiap malam itu selama 3 bulan. Bahkan di ending terakhir, ya udahlah, minimal patungan lah orang lain untuk ongkos kita ke kampung, ya kan? Kami udah sampai di zona terendah banget dan kami putuskan nggak mau minta tolong sama papa mama mertuaku. Bukan mereka nggak bisa gitu loh, bahkan mereka dengar sekarang tuh mereka marah-marah, tapi karena memang tadinya background kami ya mau membuktikan kami bisa. Yang nelpon tadi yang dari Belitung Putri, dia telepon lagi 3 minggu kemudian dia marah-marah. Kenapa? Felix, uang saya kamu udah terima belum? Saya bilang uang apaan? Karena di pikiran saya itu bohong, orang nggak jelas gitu kan. Nah terus saya matiin. Terus dia telepon tiap hari. Terus suatu ketika 2 hari kemudian dia telepon pagi-pagi jam 5. Jangan matiin. Aku mohon jangan matiin. Nah, terus saya bilang kenapa? Dia bilang saya Kosanto. Saya udah transfer uang di rekeningmu. Tolong dicek ya. Terus dia benar-benar nggak marah. Dia pelan-pelan. Terus uang apaan? Saya matiin. Dia telepon lagi. Dia langsung marah. Awas kamu ya. Kamu di mana saja di lubang tikus pun saya akan dapati kamu dan saya tembak kepalamu. Aku langsung shock. Langsung kaget kan. Saya matiin. Tiap pagi jam-jam 5 itu saya ke pasar. Biasa ngambil sayur-sayur sisahan. Tiba-tiba ada TM di situ Putri. Ada TM, saya cek benar nggak ada uang. Benar Putri, 20 juta lebih. Ya. Tapi kenapa dari awal nggak dicek aja Pak? Saya pikir ini bohong, nggak mungkin. Saya nggak pernah ngurus event di Belitung itu. Saya apalagi ini harganya besar banget gitu loh. Nah, saya sampai nggak percaya saya hitung nolnya 1, 2, 3, 4 sampai 6. Benar 20 juta. Saya
nggak percaya, saya coba tarik deh 1 juta. Benar. Nah, ketika itu saya langsung telepon, kita ketemu. Saat itu saya ke warnet ya. Ada Iya, zaman dulu masih warnet. Warnet sama wartel kan. Iya. Saya cek, saya print gambar-gambar keren-keren yang harga sesuai. Tahu-taunya dia bilang, enggak, ini enggak gambar seperti ini. Tahu nggak harga yang dipilih? Hanya kayak harga 1.250.000. Oh, dia mau yang sederhana, tapi dia punya duit gitulah ya. Dia mau bayar mahal. Saya bilang, harga 60 ini. Enggak, kalau di Belitung, kalau nikah di Belitung itu, kami pakai kaos oblong, sendal jepit, dan paling ada meja, contohnya si Felix kasih 100.000 dibuka, kasih di dus uangnya. Maksudnya ala kadarnya ya? Seperti itu kalau nikah di Belitung. Nah, oke, terus harganya gimana? Iya, nggak apa-apa. Saya tambahin lagi 20 juta, dia bilang gitu. Itu mukjizat banget. Dan sesudah itu saya ke Belitung, ternyata dia anak bupati. Dia punya timah, arwana, punya kelapa sawit. Bahkan 70% yang bangun jalan Belitung itu adalah beliau. Ada usahanya di Bali, elektroniknya ada di Glodok, banyak dah usahanya. Berarti ini awal mulai akhirnya terbentuk Arlan Decoration. Nama anak saya ini karena baru lahir. Bawa berkat. Ya. Saya buat namanya Arlan Decoration. Ya. Pergumulan kami. Nah, sesudah itu saya survei di sana, yang nyambut saya tuh bupati, ketua-ketua dewan dan lain sebagainya. Itu luar biasa, ajaib deh Tuhan. Itu mukjizat banget. Dan ketika selesai acara, saya langsung level di Hotel T Bintang 5 karena memang teman-temannya banyak yang orang bagus. Oh, ini pakai dekorasi ini, pakai dekorasi ini, pakai si Jadi Felix. word of mouth ya. Nah, mulut ke mulut. Betul. Nah, dari situ bosku kaget, bos-bosku yang 2 ini kaget. Kok orderannya raksasa semua? Nah, ada yang di Shangri-La, ada yang di Marriott, ada yang di Hotel Mulia. Di situ saya panen dan saya buka usaha di situ. Saya pindah dari kontrakan, sewa gudang, sewa rumah, hingga saat ini ya. Bahkan kita handle anak-anak menteri. Oh ya, siapa lagi Pak? Selain anak menteri, terus tadi anak bupati. Ada anak pejabat-pejabat bintang 1, bintang 2, bintang 3. Gitu kan. Artis-artis gitu juga ada. Juga bisa. Artis-artis siapa dong Pak? Boleh spill nggak? Nah, kalau artis siapa tahu mungkin ada yang kita kenal. Itu handle yang waktu nikahnya Angel Elga, tahu nggak? Sama si Vicky dulu. Nah, aku yang ngurus itu semua. Yang ngasih cincin. Yang ngasih cincin dari dijatuhin helikopter ke laut itu kan? Betul. Aku yang ngurus. Itu idenya siapa Pak? Si Vicky. Jadi teman-teman mungkin yang dulu sempat terkesima dengan kisah cintanya Angel Elga dan juga Vicky Prasetyo, ternyata inilah aku yang ngurus. Ide dibalik itu semua terjadi dan viral. Betul. Ya. Aku yang dekor semuanya. Dia nikah tuh di gedung kosong kayak gudang di Ancol. Dan saya tutup semuanya, saya karpetin, saya hias, itu kayak hotel bintang 5. Berarti sebenarnya pernikahan yang baik itu, yang bagus itu bukan tempatnya, bukan, tapi dekorasinya. Dekorasinya, karena memang welcome tamu pertama banget tuh dekor. Oh, oke. Ya, jadi euforia orang ketika dekorasinya benar-benar spektakuler, bagus, itu dapat banget. Apalagi anak-anak milenial sekarang kan, karena memang kita ciri khasnya tuh glamor. Oh, kalau tipikalnya Arlan Decoration berarti glamor. Glamor. Tapi gimana caranya? Kan kalau look itu kan suka nggak suka, itu kan punya preferensi masing-masing. Benar. Ya. Bagaimana akhirnya Arlan Decoration itu bisa membuat image atau branding image sebagai glamour decoration? Nah, jadi pastinya kan setiap ada customer itu kita pasti tanya mau konsepnya apa, konsepnya. Lalu kita harus beritahu karena memang di Arlan Decoration itu selalu menawarkan custom design.
Oke. New design yang artinya tuh walaupun weddingnya 1 tahun lagi, itu banyak klien tuh 2 tahun lagi mereka udah booking ke kami. 1 tahun lagi eventnya udah booking ke kami. Dan kami selalu menawarkan new design. Kadang-kadang sekarang kalau event itu sekarang udah paling keren warna hitam. 2-3 bulan lagi udah ketinggalan. Oh, berarti update ya, selalu update. Ya, bisa saja warna biru yang update, Iya. bisa saja warna fuchsia Iya. atau warna apa itu dari segi warna. Nah, makanya kami selalu menawarkan tuh new design, model apapun, ya, model apapun, harganya sama dan kami akan buat desain sketsanya, ya. Seperti itu. Dan kami juga memberitahukan, kami punya konsep Arlan Dekorasi itu selalu glamor. Tapi kalau mau model-model yang contohnya itu tradisional banget, kami arahkan. Ada spesialnya. Ya, contohnya tradisional kan ada yang namanya tuh, Kesukuan gitu maksudnya. ya suku, contohnya Padang. Oke. Ya, kami arahkan ke ahlinya. Itu ke sana. Kalau kami itu yang internasional ke modern. Oh, oke. Seperti Oh, jadi itu. ada partnership juga Ada. sama konsep yang lain gitu ya. Ada. Tapi kalau memang mau kami yang ngurus, kami akan kerjasama dengan beliau. Seperti itu. oke. Kadang-kadang sih kalau tradisional itu hanya panggung area depan itu udah modern. Iya. Kayak gitu. Selain tadi Angel Elga, ada siapa lagi? Nah, terus pernah kami urus si Rizal Gibran. Rizal Gibran, aduh, Tahu aku nggak? nggak tahu. Mungkin dia terkenal tapi Di akunya yang era tahun 90-an tuh 80-an sih waktu pemain laga dia sih. Nah, mungkin Ya. saya belum nonton sinetronnya pada saat itu. Mungkin belum nonton sinetronnya. Nah, sinetronnya. Coba mungkin yang terdekat deh, yang Betul. 1 tahun terakhir. Si Angel Elga. Ya, Angel Elga sudah. Sama Angel Karamoy. Oh, Angel Karamoy. Waktu ulang tahun kemarin Berarti di Hotel Pullman. selain wedding bisa juga event planner untuk ulang Bisa tahun. ulang tahun, kita bisa acara-acara wisuda, acara komporet, acara gathering, acara bahkan rumah duka pun kita dekor. Gimana? Rumah duka, Yang Natal. kayak di Grand Haven gitu. Iya, Natal pun kita akan. Kalau rumah duka apa yang didekor, Pak? Jangan Petinya. salah, itu waktu bos-bos, ingat gak waktu Ciputra meninggal? Pak Ciputra. Itu dekorasinya tuh hampir 2 M loh, say. Iya. Itu miliaran itu. Iya sih, cuma maksudnya Waktu Sinarmas meninggal itu, aduh, kalau orang-orang ini mah lebih ke dekornya ya, bukan. dekornya, tendanya, bunganya dan lain Iya sebagainya. sih, lebih permainan bunga Iya. berarti ya. Oh. Oh. Iya. Oke. Jadi bidang kami itu lahiran iya, meninggal iya, pesta iya. Ya, terus ulang tahun iya, semua. Kalau wedding nih pasti anak muda kan pada mau tahu nih, kaula-kaula muda banyak yang punya wedding dream. Oke. Semua. Aku juga pasti punya wedding dream. Oke. Anak muda punya wedding Iya, dream. pasti. Teman-teman aku di sini yang di belakang kamera juga pasti punya wedding dream. Betul. Sebenarnya berapa sih budget ideal yang kira-kira masih disanggupi nih sama generasi-generasi muda? Nah, Minimal berapa? jadi gini, kalau kami kan ada IO-nya juga. Organize-nya bukan hanya dekor saja ya. Jadi tergantung undangan. Itu pengaruh banget dengan harga. Berarti mempengaruhi undangan itu makanannya atau apanya? Makanannya. Yang bikin mahal? Semakin banyak makanan, semakin mahal. Karena memang dia kan proporsi, apalagi di hotel kan. Kadang di hotel itu ada yang 1 porsi 5 juta. Iya. Kalau 100 porsi aja udah ketahuan. Kalau yang gala dinner gitu ya? Iya. Jadi tergantung berapa undangan, karena memang pengaruh nanti akumulasi harganya. Nah, terus kalau sama mau di prasmanan pun itu harus kita ketahui undangannya berapa banyak. Nah, kalau hanya dekorasi saja itu juga kita cover. Umpamanya, oh aku urus semuanya yang lain, dekorasi aja dari saya, boleh.
Nah, minimum kalau yang baju-baju yang paling bagus itu kalau dekorasi ya khusus harga 150 udah bagus kok. Dekorasinya aja 150, say. Harga 150. Baru dekornya aja, Betul. belum wedding organizer ya. Benar. Kalau dekor sekarang loh. Iya. Dulu kami kan vendor hotel tuh, minimum 350 juta. Tapi Kebayang ya. ada Ayo juga laki-laki semangat yuk bekerjanya semua laki-laki. iya. Dan sekarang kan kami ada yang handle tim A, B, C, dan D. Jadi tim A contohnya yang harga 800 juta, tim B yang harga 500 juta, harga tim C yang 200, tim D yang 100, bahkan di harga 40 juta pun ada timnya. Oh, berarti sebenarnya pernikahan itu menyesuaikan keinginan klien. Betul. Budget Pengaruh klien. budgetnya. Jadi kami dengan banyaknya kompetitor sekarang, kami buat sistem itu. Ya. Nah, kadang-kadang kan klien maunya pakai Arlan tapi mahal. Nah, akhirnya kami buat sistem boleh, tapi tim ini nanti Yang ngurus. Yang ngurus. Ya barang-barangnya juga beda. Udah kongsi lah ya, udah Iya. kongsi. Aku mau nanya, kalau dari perspektif wedding organizer, kan tadi bilangnya yang glamor kan ya? Betul. Kalau Pak Felix prefer outdoor wedding atau indoor wedding yang lebih cocok glamor? Kalau yang di outdoor, nah sebenarnya outdoor sama aja sih ya, hawanya juga sama. Tapi saya lebih ngarahin ke hotel. Ke hotel. Ya kenapa? Karena memang di situ sangat memadai ya. Mulai dari ruangannya, mulai dari kerapian-kerapiannya. Nah, ada juga konsep kalau mau outdoor di umpamanya di view-nya laut, ya itu nggak masalah. Hanya saja kita nggak bisa terlalu glamor kalau di samping laut, nggak bisa. Karena Tiba-tiba itu, pasang, iya, bubar langsung bubar anginnya semua. kencang gitu loh. Iya. Pernah kami buat event yang glamor di Hotel Westin yang lantai 69, itu juga bagus banget. Jatuhnya kayak pesta di atas awan. Pesta di atas awan, Iya. itu berapa duit Pak? Pesta di atas awan itu Pak, saya denger namanya aja udah kayak how can I afford this? Nah, itu orangnya nggak banyak, hanya sekitar intimate. Nah, hanya kalau 80 orang. Tapi karena tempatnya di situ, kami buat yang benar-benar glamor, yang oke punya, itu siapin harga sekitar 750 juta. Oh, 750 juta. Hanya 80 orang, benar-benar keluarga waktu masa-masa pandemi. Itu staf saya denger 750 juta, teman saya tuh mukanya langsung. Gitu. Oke, kalau intimate, berarti intimate wedding pun tetap mahal ya? Tetap mahal, tergantung sih. Ada juga yang murah. Kalau mau pernah aku urus wedding di rumah loh. Tapi kita buat sekelas hotel. Caranya, dekorasinya? Iya, jadi dia ada contohnya? ada, boleh ya? Boleh dong, boleh banget. Nah, jadi ini soalnya ada calon kepala keluarga, kameramen saya gitu. mau mikirin intimate wedding. Nah, jadi acaranya itu di rumah, lalu dia punya rooftop. Nah, kita buat pakai rooftop. lantainya semua kaca. Gitu. Nah, Oh iya, jadi seolah-olah kayak lagi mijak di ballroom gitu kan? betul. Jadi kita bisa buat seperti itu. Aduh. Ini di rumah loh. Di rumah. Wow. Ya, kelihatan gente rumahnya. Iya ya, nggak kelihatan. Berarti sebenarnya tempat tuh bukan jadi ini utama ya, Bukan. dekor. Cuma Bahkan mungkin lebih ke pernah- pride-nya aja Iya. kali ya. Pernah saya dekor di pembuangan sampah. Hah? Di mana Pak? Ya, di Bekasi ini. Bantar Gebang. Oh, enggak, pembuangan di dalam gang, terus di samping di gang itu kan
kadang-kadang ada tanah kosong kan dibuang sampah. Oke. Terus di sampingnya adalah kandang kambing. Terus? Nah, pertama saya ketemu kliennya, saya tanya, pestanya di mana? Di sini. Saya kaget. Hah? Serius di sini? Iya, di sini. Saya mau kamu buat kayak hotel. Saya pikir saya di prank, ternyata enggak. Dan harganya itu Berapa dia? Ya. Dia bisa afford berapa tuh? ternyata dia pengusaha kambing. Dan Iya sih. seluruh kambing guling di Jabodetabek ini beliau yang ini. Akikoh gitu ya? Ya, Akikoh ya? Ya kan ya? Akikah yang ngomongnya ya? Akikah ya namanya? Apa namanya? Iya sih tuh kaya-kaya sih di deket rumah saya tuh emang kayak biasa-biasa aja tuh. Depannya kandang kambing, tapi kalau keluar, aduh, emasnya tuh udah kemana-mana. Luar biasa kan? Nah, ini. Nih guys, menjual. Ini kan kandang kambingnya nih. Guys, beneran dong. Betul. Beneran dari kandang kambing. Ini kandang Banyak kambingnya, banget ini pembuangan sampahnya. sampahnya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Permainan warna ya. Warna putih pula. Jadi Berapa itu Pak tadi? ini 250 juta dekornya. Oh, 250 juta. menyulap kandang kambing dengan 250 juta. Iya. Jadi kita ada videonya, kebetulan saya belum ini ya. Dia akan nikah di sini tuh. Ini sih kan di Iya, tempat itu Pak? Iya. Kita kasih tenda, flooring segala macam. Nah. Jadi ini semua sampahnya disuruh kita untuk angkut. Jadi eksekutornya benar-benar semua Iya, ya, bukan bisa. cuma kayak bagian eventnya Betul. aja. Iya. Itu sih aku rasa sebenarnya main poinnya dari bisnis Bapak ini karena Bapak mau ngerjain semuanya gitu. Benar. Nggak mengunci diri atau mengkerdilkan kemampuan Betul. gitu. Itu yang bikin orang jadinya pakai Bapak as reference. Betul. Kalau aku sih menilainya gitu ya, karena kalau kadang ada beberapa usaha atau orang yang sudah merasa di atas dia nggak mau ngerjain hal kecil. Oh nggak boleh. Iya, Jangan. karena kan ya bayangin aja kita udah punya nama contoh Arlan Betul, Decoration iya. disuruh Iya. cari pikiran gimana caranya tuh sampah. Betul. Iya, nggak Karena ada. Yang penting kalau kita masuk budget, kita profesional. Kita akan kerjain. Maunya seperti apa. Ya. Bahkan kadang ya seperti di rumah tadi, aku ada rooftop, kamu buat seperti itu, oke, bisa. Nah, saya di kandang kami ini benar-benar saya kaget. Mungkin di dekorasi lain nggak ada. Iya, itu Ya. skillnya diasah banget kayaknya Pak. Pas saya masuk, saya pikir di prank, weddingnya di sini gitu. Tapi kalau ini kan semua yang setuju-setuju sama ide Bapak ya. Betul. Ada nggak Pak yang pernah nggak setuju sama presentasi Bapak atau ide Bapak? Banyak. Then how you handle it? Banyak. Jadi contoh kita nggak usah ke yang lain, yang wedding Sumatera Utara ya, wedding Batak ya. Mereka kan cenderung Ribet banget sih tapi kalau mereka Sumatera. cenderung kan dulu warna dulu deh, nggak usah model. merah, Warna hitam. merah, hitam, putih. Iya. Itu strong banget kan. Terus sekarang wedding Batak udah modern. Iya. Itu pencetusnya saya loh. Siapa pernikahan pertama yang modern? Wedding modern Weddingnya siapa? Batak itu ada teman saya nikah di Maria Convention Hall di saat pandemi. Di saat pandemi itu pertama bangetnya saya masuk karena saya ciri khasnya kan modern. Saya buat ya. Terus bereretan tuh karena keluarga kita Sumatera itu kan kuat banget ya. Nah, terus bereretan di saat pandemi itu saya rame event. Tempat lain tiarap saya enggak. Wow. Bahkan sekarang karena memang background saya di dekorasi hotel, saya pindah ke wedding Batak di saat pandemi. Sekarang udah dicap saya wedding Batak. Oh ya, spesialisasinya ya. Jadi saya balik lagi nggak bisa. Oh. Saya masuk sekarang udah wedding Batak. Siapa aja Pak wedding Batak yang kira-kira orang-orang pada tahu nih? Si Benedion itu nikah aku yang ngurus. Oh.
yang 3.000 itu? Iya. Wow. Spill dong Pak, berapa biayanya? Ada lah. Itu sampai Cuma M lah ya? Iya, MM-an lah di situ. Nah, terus yang terakhir si cucunya si Maria Convention Hall itu Arion, aku yang ngurus juga. Oh, yang anak itunya ya? Iya, si Marion. Itu aku yang ngurus. Nah, banyak lah. Karena memang sekarang mah untuk mau yang lebih elegan itu terbuka ke siapapun. Yang penting siapkan dana aja. Ini semua tentang uang sih Pak. Tetap dana, ya betul, uang. Semua tentang uang sih Pak. Tapi ya lagi-lagi semuanya saya bisa sampai di zona saat ini itu karena Tuhan, Putri. Saya bersyukur ya, dulunya saya di kampung ya, papa mamaku petani dan lain sebagainya, saya bisa beli rumah di Jakarta ini, saya bisa beli ruko, bisa beli villa, bisa bangun rumah orang tua di kampung. Itu menurut saya udah luar biasa. Saya punya usaha yang saya ini siapa sih? Kalau ketemu klien itu kadang-kadang mereka berpikir saya lulusan luar. Mereka berpikir kamu anak siapa? Dikirain saya saya melanjutkan usaha orang tua dan sebagainya. Jadi siapapun bisa ya sukses, bisa. Saya aja buka usaha sepera pun nggak ada modal. Bahkan saya makan di situ. Ya mungkin ya bisa terhitung ya, yang buka usaha di luar sana dimanapun yang nggak keluar uang. Ya. Dan tetap jalan. Tetap jalan. Karena memang yang penting kembali ke diri kita dulu, manusianya. Manusianya mau kerja keras nggak? Dia ada keinginan maju nggak? Ya. Dan kadang kita udah kerja keras belum tentu berhasil, Putri. Betul. Ya. Udah benar-benar all out belum tentu berhasil. Untuk itu ada 3 yang harus diperhatikan. Ya. Apa tuh Pak? Dan saya sudah jalani dan itu pasti berhasil. Ini satu paket nih yang 3. Jujur. Kalau udah jujur pasti tanggung jawab. Kalau udah tanggung jawab pasti disiplin. Setuju. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Ya. Kalau udah ada 3 poin ini, kamu kemana aja? Mau kamu ke luar negeri, mau kamu ke kampung, mau di Jakarta ini, mau di mana saja kamu pasti berhasil. At least bisa makan nasi lah itu dan dicari orang. Aku percaya sama hal itu Pak. Dan aku pastikan itu pasti berhasil. Tapi salah satunya nggak ada, itu mustahil. Iya. Ya, walaupun soalnya kalau nggak jujur pasti nggak disiplin. Kalau nggak jujur orang nggak akan percaya, nggak pakai jasanya lagi. Betul. Soalnya kan kita yang jasa atau kerja apapun kan butuh repeat order ya. Nah, makanya moto kami itu di Airline Decoration selalu memberikan hasil yang terbaik dan maksimal. Ya. Ketika ada kekurangan di mata customer kami, tapi kami sudah memberikan yang benar-benar maksimal, ya, kami tidak menyesali diri kami. Karena udah maksimal, hanya itu kemampuan. Aku setuju banget lagi. Karena aku itu prinsip hidup aku juga. Aku mending ngelakuin sesuatu itu maksimal dan gagal Betul. daripada nggak pernah mau coba. Good. Karena kalau misalkan kita udah pernah gagal, kita jadi tahu how to handle, how to solve. Betul. Tapi kalau kita udah langsung mengurung diri nggak mau ngelakuin apa-apa, udah langsung alasan A, alasan B, alasan C, capek dan nyesel. Suatu saat bakal turning back to the time, bakal ngomong gini. Coba aja gue ngelakuin itu pada saat itu, mungkin sekarang nggak begini. Tapi kan buat apa menyesali? Jadi mendingan kayak maksimal, walaupun pahit-pahitnya gagal, tapi ada pelajarannya. Ya, 100 Putri. Aduh, keren banget. Hari ini dapat inspirasi banget dari Kak Felix. Benar. Dan ternyata anak juga menjadi berkat ya. Anak itu menjadi berkat dan ya kita lakukan yang terbaik. Selama itu yang terbaik, Tuhan akan mendukung kita. Bahkan cuaca siapapun akan mendukung kita selama itu yang terbaik. Tapi selama ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya, itu Tuhan nggak setuju. Pasti ada aja dibikin salahnya. Ada aja. Dan kamu nggak bisa
mencapai tujuan yang kamu impikan. Nggak bisa. Pes. Nah, aku minta dong nama Instagramnya. Iya. Boleh nih promosi karena aku Boleh, yakin boleh, teman-teman boleh. anak muda pasti membutuhkan informasi dari Pak Felix, Iya. terutama tentang weddingnya. Iya. Disilahkan, ini kameranya. Iya, Instagram kita ada di arlandecoration.official dan jangan di follow ya Arlan Decorationnya karena sempat dihack yang pertama. Ya biasa ya, banyak yang mengikuti kita yang kurang bertanggung jawab di luar sana. Tapi yang benarnya adalah arlandecoration.official. Ya, di sana bisa dilihat hasil-hasil kita, terus bisa juga ditanya-tanya, kami akan melayani Anda dengan baik. Wih. Ya udah. Thank you. Thank you waktunya Pak. Terima kasih, Putri. Aku ini bukan semoga, tapi aku yakin Amin. apa yang menjadi diskusi kita hari ini Ya. menginspirasi untuk anak-anak muda, terutama yang mungkin awalnya kita nggak punya keberanian untuk merantau, Betul. untuk memulai usaha. Betul. Kalau semua tuh pasti ada jalannya dan ada waktunya. Yang penting mau usaha ya Pak. Betul sekali, Putri. Oke, pokoknya top banget, keren banget hari ini kita benar-benar terinspirasi sama sosok di program kali ini. Nah, jangan lupa untuk nonton episode program sosok selanjutnya. Oke Putri, Arlan Decoration itu selain kita bisa ngurus wedding pernikahan atau organize, kita bisa buat backdrop seperti ini di studio untuk foto-foto atau apa juga bisa. Ternyata bisa bikin yang buat podcast juga ya. Betul sekali. Berarti Betul sekali. cukup banyak juga servisnya. Pokoknya Benar. semua yang terkait dengan mendekor-dekor berarti ya. Betul. Oh iya iya. Kalau Semuanya budget kita kayak bisa gini lihat. kira-kira berapa Pak? Kalau ini sih per meter persegi 450.000. 450.000 ini udah Iya. semua. Udah semua 450.000. Oh oke. Tapi bahannya styrofoam ya, bahannya styrofoam dan warna ini nanti kita bisa ganti. Catnya mau warna apa saja. Bahkan desainnya kita bisa ikuti sesuai dengan keinginan karena custom. Oh, berarti nggak harus saklek dari kita, nggak harus saklek dari Arlan Decoration-nya, dong. tapi apa yang klien mau bisa ya? Betul. Oh, oke. Ada servis apa lagi Pak selain itu? Selain itu kita bisa sesuaikan dengan contohnya nih ada acara ulang tahun, kita bisa sesuaikan juga desainnya, dekorasinya. Contohnya Sweet 17, terus ulang tahun pernikahan 25 silver atau wedding gold, itu semuanya bisa. Berarti kalau dipikir-pikir untuk ini aja cuma 450.000, Ya. ternyata worth it banget ya? Worth it banget. Ya. Wow, keren. Karena ini kan nggak bisa dipakai ulang lagi. Oh, styrofoam. ini tahan berapa lama? Ini Durasi bisa, berapa lama durable-nya? Kalau stay sih ini bisa tahan sekitar 3 tahun kalau dijaga. 3 tahun. 3 tahun. Kalau dijaga ya, kecuali ini kan styrofoam. Kalau seandainya orang itu kesenggol atau kena besi atau apa pasti rusak. Tapi kalau selama itu nggak bisa. Oke. Keren. Iya.